warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jazimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumin nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para mahasiswa, rekan-rekan pengurus Ma'had Al-Jami'ah rahimakumullah, dan juga para pecinta pemerhati kajian Ma'had Al-Jami'ah YIN Syekh Nurjati Cirebon yang berbahagia. Di malam hari ini kita bertemu kembali dalam suatu kajian yang insyaallah nanti akan kami sampaikan seputar ayat yang tadi kita bacakan. Mudah-mudahan rahmat, salam senantiasa disampaikan ke hadirat junjungan Rasulullah Nabi Agung, penunjuk kita semua hingga di akhir zaman kelak, dan juga para pengikutnya sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini demikian jelas, demikian gamblang, dan kita juga sudah sangat mafhum, sudah sangat memahami tentang ya khususnya tema ayat ini, yaitu Islam. Karena memang kita sendiri pun adalah muslim, atau bagian dari orang yang berada di dalam keislaman. Namun tidak salah bahwa kita terus mengkaji, melakukan evaluasi, boleh jadi bahkan mengkoreksi kembali terhadap pemahaman, terhadap keyakinan bahkan, dan juga amaliyah kita sebagai seorang muslim. Secara harfiah memang dikatakan bahwa inna dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Bagi kita umat Islam berkeyakinan bahwa sejak Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian nabi-nabi selanjutnya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Isa sendiri, apalagi baginda Rasulullah SAW, agama yang dibawakan adalah agama Islam. Ini sebenarnya tema yang sangat besar, yang orang sering melihat itu sebagai sebuah kajian yang sangat terbuka dan juga bisa jadi sangat tertutup. Bagaimana mainstreamnya, bagaimana pandangan atau cara berpikirnya kita masing-masing mengenai hal itu. Pertama, kita akan melihat dari sisi definisi agama. Kalau menurut Pak Profesor Thaib Thohir Abdul Mu'in, beliau mengatakan ad-dinu huwa wad'un ilahiyun sa'iqun lidawil uqul bikhtiyarihim ila salah fil hal wal falah fil ma'al. Agama adalah undang-undang Tuhan
undang-undang yang berasal dari Tuhan, yang sa'iqun li dzawil uqul, yang membawa, yang mengarahkan, yang menggiring atau membimbing kepada dzawil uqul, orang-orang yang memiliki akal, bi ikhtiyarihim, menurut ikhtiarnya, berdasarkan kesadarannya, dengan kemauannya, dengan pilihannya sendiri, dengan penuh tanggung jawab, penuh kesadaran, untuk ila sholah fil hal, untuk mencapai, memperoleh kebaikan di masa sekarang di dunia ini, dan al-falah fil ma'al, keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan besok di akhirat. Lalu kalau kita membicarakan tentang Islam ini sebagai agama, salah satunya adalah hadis yang bersumber dari yang disebutnya dengan hadis Jibril, yaitu di mana ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, datanglah seorang tamu yang kemudian ternyata adalah Jibril alaihissalam yang menanyakan tentang agama kita ini. Di antara penjelasannya intinya adalah mahwal iman, apa itu iman? Anta'budallah antu'mina billah, iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir bil qadari khairihi wa syarri minallah. Kira-kira itu. Jadi bahwa intinya bahwa iman itu apa? Bahwa kita semua beribadah atau kita semua mempercayai, meyakini bahwa percaya kepada Allah, beriman, meyakini, mempercayai, bahkan juga bersaksi bahwa kita beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitabnya Allah, para rasulnya, hari akhir, dan qada qadarnya. Kurang lebih demikian tentang iman. Kemudian yang kedua, mahwal Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an tashhada an la ilaha wa iqamas salat, dan mendirikan salat. Atau wa iqamus salat boleh, wa ita'uz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Islam itu adalah bersyahadat, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini kata kuncinya adalah selain beriman kepada Allah adalah juga beriman bahwa Rasulullah adalah utusan. Jadi syahadat tauhid dan syahadat rasul. Tanpa itu semua maka tidak memenuhi, karena Islam itu harus ada syahadat tauhidnya dan syahadat rasulnya. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Ketiga, ita'uz zakat, memberikan zakat. Shaum Ramadan, puasa Ramadan, dan hajjul baiti, pergi haji ke Baitullah. Itu singkatnya demikian atau kurang lebih demikian. Sedangkan ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, bahwasanya kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun kita belum mampu melihat Allah, maka merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita hendak mengilustrasikan pemahaman
Islam tadi atau agama kita ini dengan dalam konteks bangunan, karena pemahaman ini perlu supaya kita bisa memahaminya lebih utuh. Ibarat bangunan, maka iman itu konstruksinya. Jadi kerangka supaya dia kuat itu adalah konstruksinya. Kalau bangunan itu ada konstruksi baja dan seterusnya, beton dan sebagainya, konstruksi. Kemudian kalau Islam itu adalah ibaratnya strukturnya yang disusunnya. Jadi ada syahadat, asyhadatu asasuddin, syahadat adalah pondasinya agama. As-salatu imaduddin, salat adalah tihangnya agama. Az-zakatu saqfuddin, zakat adalah atapnya agama. Al-hajju as-saumu jidaruddin, puasa adalah dindingnya agama. Dan al-hajju alat wari asatuddin, alat dan kelengkapan rumah agama kita. Jadi bisa digambarkan sebagai struktur. Jadi selain konstruksi juga ada strukturnya yang dipasang mulai dari pondasi, tihang, dinding, atap, dan juga kelengkapannya lainnya. Jadi kemudian kita ibarat membangun sebuah rumah, maka tentu baik secara material, secara bahan-bahannya, konsep bangunannya, dan juga bagaimana tata letak dan desainnya, itu seoptimal mungkin, bahkan ditangani oleh ahlinya. Ibarat sebuah bangunan, ada yang arsitekturnya, ada ahli sipilnya, ahli konstruksinya, ada ahli bangunan itu sendiri, katakanlah bisa jadi tukangnya, bisa jadi kepala tukang dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah arsitekturnya, yaitu ihsan. Jadi kadangkala secara material boleh jadi rumah itu sama, bahannya itu juga, ya batu bata, semen, pasir dan sebagainya. Tetapi sentuhan arsitektur belum tentu sama. Rumah kita dengan rumah hotel misalnya, itu bisa jadi sangat berbeda gitu secara arsitektur, karena tidak ditangani oleh orang yang ahli. Maka kalau konsepnya seperti itu, maka sungguhnya tidak ada ketentuan harus seperti apa bangunan itu. Wujudnya masing-masing punya seni, selera, keinginan, dan ekspresinya masing-masing dalam soal membangun rumah. Demikian juga dalam soal agama. Kita punya ekspresi dengan berbagai macam mazhab misalnya, dan sebagainya. Dalam hal ini kita harus bersikap toleran, bersifat terbuka, bersifat tasamuh. Dan juga kita sekaligus juga tertutup untuk meyakini benar apa yang kita lakukan ini adalah benar adanya. Ini bagian dari hal yang tidak bisa kita tolak. Itu diyakini oleh semua umat beragama ini. Selanjutnya, kalau kita lihat dari segi kualitasnya, misalnya dalam sebuah tafsir katakan iman itu ada yang disebut dengan iman matbu', yakni imannya para malaikat. Ada iman maksum, iman yang terpelihara, yang terjaga, yang maksum, tidak ada noda, tidak ada di situ tidak ada kesalahan dalam konteks imannya, karena maksum, para nabi itu adalah maksum. Juga ada iman mahfuz, iman yang
juga sebenarnya hampir sama yang dipelihara, tapi bukan berarti tidak pernah salahnya. Ini yang dimiliki oleh para aulia, misalnya mahfud. Ada iman mauquf, iman mat itu dulu sebelum setelah makbul ada iman. Ada yang keempat adalah makbul. Selain mahfud yang tadi para aulia, makbul adalah para orang-orang mukmin. Imannya orang-orang yang sudah benar-benar menjadi seorang mukmin. Mahfud. Iman namanya iman makbul yang diterima. Dan iman mauquf, imannya orang-orang yang fasik, yang banyak dosa. Mauquf. Atau orang-orang biasa yang tidak punya kualitas. Dan na'udzubillah la imanalah, atau orang yang mardud, dalam pengertian lain adalah yang mardud, atau orang yang la imanalah. Orang-orang munafik sebenarnya tidak punya iman. La imanalah atau mardud, na'udzubillah. Jadi patut kita tafakuri hal ini, karena jangan sampai kita tidak melihat itu. Jangan sampai kita menganggap bahwa iman kita ini sudah benar-benar dalam iman yang semestinya. Padahal di sana ada kualitas-kualitas iman yang lebih tinggi, dan bahkan juga ada sebaliknya iman-iman yang lebih rendah yang kita khawatir jatuh di dalamnya. Kemudian tentang keislaman, misalnya ada muslim tansibi, muslim yang keturunan, jadi sudah dianggap merasa sudah muslim karena dia sebagai keturunannya orang Islam. Ada yang muslim tasbihi. Tasbih itu imitasi. Orang Jawa bilang rubuh gedang gitu. Kemana orang umumnya berangkat atau seperti apa mereka melakukan, maka kita ikut di situ. Tidak punya kepastian bahwa harus seperti apa semestinya kita ini dalam beragama. Pokoknya ikut. Dalam pengertian ikut kebanyakan orang yang belum tentu memiliki kualitas yang memadai. Karena bahan-bahan bangunan kita pun harus diukur, ada standar quality controlnya, kira-kira gitu. Kesesuaiannya, kelayakannya dipasang di sana, di sini, dan seterusnya. Kepantasannya, kelayakannya, kepatutannya, bahkan juga kebagusannya dan sebagainya. Dan juga ada muslim tahqiri. Tahqiri itu dari kata tahqir, hina, yang rendah, hina, di mana seorang muslim yang tidak menjalankan agama sebagaimana mestinya, dan ajaran agama bahkan dilanggar sedemikian rupa, tanpa kendali, tanpa kontrol. Jadi menghinakan nilai Islam itu sendiri. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah yang tahqiqi, yang sejati. Muslim yang sesungguhnya, yang sejati. Yang kalau kita mentafakuri atau kita mengkaji pandangan para sufi, ya kita pahami sebagai penjelasannya dengan kesempurnaan beragama itu. Ada ilmu syariat, hakikat, thariqat, dan ma'rifat. Itu kira-kira yang tahqiq, yang sejati. Sudah sempurna. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Ilmu syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat, tauhid, kira-kira gitu. Jadi kalau kita melihat fenomena bagaimana kreativitas orang membangun rumah dewasa ini sedemikian rupa, maka tentu tidak ubahnya seperti itu juga adalah bagaimana kita membangun bangunan rumah agama kita. Bahan-bahannya dari mana? Arsiteknya ini siapa? Sipilnya siapa? Ahli bangunannya siapa? Tukangnya siapa? Dan seterusnya. Yang membangun bangunan rumah agama kita sebagai rumah masa depan.
Kemudian dari bagian ayat tadi berikutnya tadi itu wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Ini karena kedengkian di antara mereka, iri hati, dengki dan sebagainya. Semestinya ilmu itu memberikan pencerahan, tapi justru ini menjadi penyebab ikhtilaf di antara ahli kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab. Kalau kita lihat kitab-kitab yang terdahulu itu seperti estafet, berlanjut dan saling menginformasikan satu sama lain tentang keberadaan kitab-kitab sebelumnya dan kitab-kitab juga yang akan hadir sesudahnya. Sudah diberikan keterangan-keterangan di sana sini bahwa akan ada seperti itu atau sudah ada kitab seperti ini dan seterusnya. Maka mestinya ini harus saling melengkapi. Seperti hanya kita juga pengetahuan tentang bangunan kita ini bukan saja lahir pada saat sekarang ilmu itu, tapi merupakan warisan turun-temurun dari ilmu-ilmu yang sebelumnya, dan juga terus ke depan melakukan kreativitas yang baru. Kalau bahasa Al-Quran di sini adalah ilmu dalam pengertian umum ya. Tapi mungkin saya lebih cenderung itu adalah pengetahuan kalau seperti itu. Kalau ilmu itu nur. Jadi mestinya ilmu yang seperti ini tidak saja berhenti sampai dengan pengetahuan, tetapi menjadi ilmu sesungguhnya yang merupakan nur dari Allah. Maka apabila yang dipegang adalah bukan sebagai pengetahuan semata-mata, tetapi juga adalah nur, maka itu tentu mereka akan saling mengerti, ketemu satu sama lain. Seperti juga ilmu yang dibangun oleh para ulama yang menjadikan atau melahirkan para ulama berikutnya, orang-orang alim berikutnya. Ini mestinya harus ketemu, berdamai dengan irfan, ilmu ma'rifat yang dituntunkan, dibimbingkan oleh para kekasih Allah, para aulia, orang-orang arif billah. Jadi ada ilmu yang membawa kepada atau menjadikan seorang menjadi seorang alim. Ada irfan, semacam pengetahuan lagi yang membawa orang menjadi seorang arif billah. Ini dua hal yang sesungguhnya saling melengkapi, seperti majma' al-bahrain yaltaqiyan, seperti pertemuan dua lautan yang saling bertemu, bersentuhan, yang berjumpa satu sama lain, tetapi menjadi satu istilah, yaitu lautan, yang sebenarnya ada dua wujudnya. Kalau kita melihat fenomena itu pada sejarah Nabi Musa alaihissalam yang katakanlah mewakili dimensi keulamaan, risalah dalam konteks keulamaannya, dalam konteks alimnya, dan juga Nabi Khidir atau namanya Khadir atau yang namanya Khidir yang menggambarkan dari dimensi kearifannya, irfannya. Nabi Khidir tidak punya kehendak pribadi untuk melakukan ini itu seperti yang disejarahkan dalam Al-Quran, karena semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya adalah wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab, dan barang siapa yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka semuanya Allah
adalah yang amat cepat perhitungannya. Jadi Allah pasti menghitung kita. Termasuk diantaranya adalah melalui para malaikatnya. Misalnya Munkar Nakir. Maka tentu kita pun harus melakukan hal yang serupa. Kita melakukan hisab diri, evaluasi diri, hisab diri. Sehingga ada doanya, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah Tuhanku, hisablah aku. Kalau harus dihisab, maka hisablah dengan hisab yang ringan. Maka kalau untuk besok di masa depan kita dihisab dengan hisaban yasira, tentu hari ini kita harus menghisab diri dengan hisaban katsira, dengan hisab yang banyak. Kita harus banyak evaluasi supaya besok sudah lolos, karena sudah dilakukan audit mutu internalnya sudah. Jadi yang tinggal apabila ada bertemu dengan audit mutu eksternal, kita sudah aman. Kemudian secara pengertian umum dari kata-kata Islam yang juga derivasi dengan kata-kata assalam atau asil, yang bisa berarti adalah Islam itu ketundukan, kepasrahan, berdamai, keselamatan, dan seterusnya. Maka Islam ini akan membawa keselamatan untuk diri kita, pelakunya atau pengikutnya, atau umat itu sendiri. Dan juga tentu harus berdamai, dan pasti berdamai dengan yang di luar kita, baik sesama manusia, sesama kehidupan ini, alam, hewan, dan seterusnya. Kita berdamai, dan juga berdamai dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tunduk Islam, menyerah, pasrah, patuh, maka berarti kita ini berdamai, benar dengan sebenar-benarnya damai. Jadi kalau ada kerusakan atau umat Islam tetapi melakukan yang sebaliknya, destruksi misalnya, kerusakan di sana sini, merusak dirinya sendiri, sebagai anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatul ijad, salah satu wujudnya adalah nikmat diwujudkan sebagai manusia yang sehat, bahkan utuh, sempurna seperti ini. Juga nikmatul iman wal Islam, diberikan iman Islam. Ini adalah suatu yang wajib kita syukuri. Nikmat berupa kedamaian, kenyamanan, keamanan, kecukupan, kesejahteraan, dan semua fasilitas dalam kehidupan ini yang kita sendiri tidak hanya cukup untuk menikmatinya, tapi juga Islam itu harus mewujudkannya secara bersama-sama. Makanya kalau dalam surat itu Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi, itu menunjukkan juga salah satunya pesan kedamaian, pesan perdamaian kepada orang-orang di sebelah kanan kita. Bisa juga diartikan atau dimanai, ditakbiri dengan, atau mana isyaratnya adalah damai dengan orang-orang yang di dalam batin kita, malaikat mungkar nakir. Juga ada dengan orang-orang sebelah kanan, sebelah kiri, orang-orang yang sudah baik, ashabul yamin, dan orang-orang yang belum baik, kita berdamai seluruhnya. Kemudian juga pesan ini, Islam itu berarti di dalamnya kita juga punya mandat untuk menjalankan agama, amanat yang pernah ditolak oleh gunung dan sebagainya, langit, gunung dan sebagainya menolak. Kita menerima amanat itu untuk menjalani tugas dari Allah, syariat agama. Selain kita juga sebagai berfungsi sebagai menjalankan peran khilafah, peran khalifah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian juga sebagai abdun, sebagai hamba Allah.
Ini peran-peran yang sangat besar yang semua tercakup di dalam konsep utuhnya Islam. Di situ ada fungsi sebagai hamba yang berbakti menyembah Allah, ada fungsi sebagai khalifah, ada fungsi sebagai menerima amanat, menjalankan amanat, fungsi sebagai pelaksana syariat agama, dan seterusnya. Janji kita pada Allah, astaghfirubikum qalu bala syahidna. Semua itu harus diwujudkan. Maka salah satu wujud perdamaian dengan lingkungan itu misalnya digambarkan dalam manasik haji. Kita tidak boleh menyakiti binatang, tidak boleh berkata yang tidak baik, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal, tidak boleh rafath, tidak boleh membunuh binatang meskipun lalat, tidak boleh mengambil dedaunan, rumput dan sebagainya kena dam. Ini menunjukkan betapa Islam itu membawa pesan perdamaian dengan lingkungan kita. Jadi kalau orang itu belum bisa berdamai dengan dirinya, belum bisa berdamai, tunduk pasrah patuh kepada Tuhannya, belum bisa berdamai dengan syariat ajaran agamanya, tunduk taat kepada ajaran agama, pasti dia tidak akan bisa berdamai dengan orang-orang lain. Jadi terhadap lingkungannya, jadi terhadap orang sesama kita, sesama kehidupan ini. Jadi itu sudah include di dalamnya. Kemudian kita juga sering melihat fenomena dalam kehidupan ini yang orang itu sering menghakimi, menjustifikasi orang-orang di sekitarnya, bahkan dengan tuduhan-tuduhan yang sangat tidak pantas. Maka ini boleh jadi karena pemahaman kita tentang Islam itu belum seutuhnya, belum sejatinya. Oleh karena itu kita wajib terus mencari, mendalami, mengevaluasi diri. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tadi, kita dilengkapi dengan selain jasmani, juga rohani, kita juga dilengkapi dengan jiwa kita, dengan akal kita, dengan nafsu kita, dengan kolbu kita. Akal kita di-upgrade, tidak hanya menjadi akal yang bersifat hewani sebagai dimensi hewan, tetapi juga akal, tidak hanya akal yang bersifat rendah, akal duniawiyah, akal material, tapi juga akal spiritual, akal ilahiyah. Karena tanpa penggunaan akal yang seoptimal mungkin pada level setinggi-tingginya istilahnya, maka tentu cara kita menjalankan agama itu akan menjadi ada reduksi, boleh jadi ada kekeliruan sana sini karena kita tidak menggunakan akal yang sebenar-benarnya. Bahkan nafsu sekalipun, kalau saya melihat nafsu itu sebenarnya bisa menjadi, kalau kita hendak berdamai dengan nafsu, karena itu adalah anugerah Allah juga sekaligus juga ujian, maka kita memandang nafsu itu sebagai sebuah sarana, boleh dibilang quality controlnya. Jadi bagaimana penggunaan nafsu itu dalam konteks kita beragama? Maka salah satu alat ukur bahwa kita sudah diharapkan bisa baik itu adalah kalau kita memperoleh nafsunya dalam level yang tinggi, yang paling tinggi bahkan. Kalau
keberadaan kita nafsunya masih di tingkat amarah, nah, itu pasti sudah tidak akan dihitung lagi, itu langsung dilemparkan saja kira-kira gitu ke neraka ya. Tapi kalau ada lawamah atau mulhamah ya, di level ini kemungkinan ini masih sangat akan dihisab dengan hisab yang sangat banyak ini. Hisabnya bisa sangat berat karena posisi kita masih di ombang-ambing gitu, antara sadar dan tobat dan juga durhaka, itu bolak-balik begitu. Meskipun di situ ada penyesalan, meskipun di situ ada sudah kesadaran, tetapi intinya ini masih di tahapan awal. Kemudian menaiki pada tangga berikutnya, nafsu mutmainnah, sudah tentram. Ini masih juga kita anggap belum aman karena dia baru di tahap tengah-tengah, masih tergantung kepada kinerja berikutnya. Maka ditingkatkan menjadi nafsu radiyah, mardiyah, bahkan kamilah. Maka nanti insya Allah kalau sudah level itu, boleh jadi kalau sudah kamilah, apalagi kamilah, bahkan radiyah, mardiyah pun boleh jadi sudah tidak akan diperhitungkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya sangat ringan, boleh jadi tidak ada hisab lagi, karena itu sudah menjadi kekasihnya Allah. Jadi kalau belum jadi kekasihnya Allah, pasti kita akan menghadapi masalah, yaitu akan dievaluasi, akan dihisab, akan dihitung, akan diproses, diaudit mutunya, quality controlnya. Jadi rekan-rekan para mahasiswa, membangun kesadaran ini, baik kita mengevaluasi pemahaman kita tentang agama, mengevaluasi diri kita tentang pelaksanaan beragama, mulai dari keyakinannya, ilmunya, wawasannya, sampai dengan perilakunya. Ya. Ini menjadi penting karena akan seperti kita memilih bahan-bahan bangunan rumah, bahkan tempatnya di mana akan dibangun, desainnya seperti apa, materialnya seperti apa, kualitasnya yang seperti apa, arsitek, desainernya, arsiteknya, sipil yang seperti apa yang akan mengkawal bangunan rumah ini. Kalau kita mungkin guru kita, ulama, keulamaan yang seperti apa, kearifan yang seperti apa, mursyidnya seperti apa. Ini bagian dari hal yang saya kira tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja, karena ini akan sangat turut menentukan bentuk bangunannya akan kita bangun, yang menjadi rumah masa depan kita, yang apabila kita gagal dalam membangun bangunan rumah masa depan itu, akan menjadi penyesalan yang tidak berakhir di hari jaza kemudian, pada hari pembalasan, apalagi di yaumul akhir, hari akhirat. Karena itu marilah kita membangun wawasan ini, kearifan kita, keilmuan kita, dan kesadaran kita semakin ditingkatkan, di-upgrade, agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Dan ketahuilah bahwa semakin kita lebih baik dalam menjalani agama ini, insya Allah kehidupan pun semakin berkah, semakin mulia, semakin mudah, semakin bernilai. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.